Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 6 Gaza, Ramallah, dan 6 Palestina. Pada video ini, kembali kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada video ini, kita awali dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Di antara nabi dan rasul yang wajib kita imani adalah Nabi Isa alaihi salam. Dalam pandangan Islam, beliau adalah seorang nabi dan rasul Allah, tidak lebih daripada itu. Hubungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam sangat dekat. Yang pertama, dekat karena hubungan sesama para utusan Allah. Yang kedua, dekat karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi yang diutus di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku adalah orang yang paling berhak dengan Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Nabi Isa alaihissalam merupakan Rasulullah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah ke Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau beberapa mukjizat. Di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, yang pertama, beliau mampu membuat burung dari tanah liat menjadi hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang kedua, beliau mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Mukjizat yang ketiga, beliau mampu menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit ketika para ahli medis belum menemukan obatnya. Dan mukjizat yang keempat, beliau mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan berikutnya, yang kelima, beliau mampu mengabarkan perkara yang dimakan disimpan di rumah orang lain. Itulah beberapa di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasulnya, tentunya banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah para nabi tersebut. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari beliau. Di antaranya, Nabi Isa alaihi salam selalu berdakwah sehingga menjadi orang yang diberkati. Di dalam surah Maryam ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Yang artinya, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Wa awsani bis salati waz zakah, dan memerintahkan kepada saya untuk mendirikan salat dan zakat.
Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Isa alaihissalam, yakni beliau selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Yang artinya, dan berbakti kepada ibuku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan saya menjadi orang yang sombong dan celaka. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Isa alaihissalam, yakni beliau senantiasa bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada umatnya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 118, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hal tersebut. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Anak-anakku, kelas 6 Ramallah, Palestina dan 6 Gaza. Demikianlah pelajaran kita pada video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua mampu mengambil pelajaran dari kisah Nabi Isa alaihi salam. Kita tutup pelajaran kita pada video ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.